Pada tahun 1980, sebuah kapal induk USS Nimitz sedang berangkat dari stasiun armada Pearl Harbor untuk latihan angkatan laut di tengah Samudra Pasifik. Di perjalanan, sesuatu yang aneh terjadi, yaitu kemunculan pusaran badai misterius bermuatan listrik yang kemudian membawa kapal induk Amerika itu ke dimensi masa lalu yang berlangsung pada tahun 1941. Tepatnya sehari sebelum adanya serangan Jepang terhadap armada Pearl Harbor. Mampukah mereka mengubah sejarah atau malah akan ada sejarah baru? Semoga segala kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin. Let's get started. Film yang berjudul The Final Countdown tayang pertama kali pada tanggal 1 Agustus 1980. Disutradarai oleh Don Siler dan diperankan oleh Kirk Douglas sebagai Kapten Yellen, James Valentino, Victor Mojica, Martin Sheen, Catherine Ross, dan masih banyak lagi. Film ini diproduksi dengan kerjasama penuh dari Angkatan Laut Amerika Serikat, Penerbangan Angkatan Laut Cabang, dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Film berlatar pada masa sekarang 1980, menampilkan stasiun armada Pearl Harbor. Terlihat seorang pengamat sipil bernama Warren Leskey. Dia adalah seorang analisis sistem yang bekerja sebagai ahli efisiensi untuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Di bawah perintah atasannya yang bersifat manipulatif bernama Chiderman, ia kemudian diberangkatkan ke kapal induk USS Nimitz. Setibanya mereka, Leskey lalu dipertemukan dengan Kapten Yellen. Penugasan Leskey sebagai pengamat sipil di dalam kapal sebelumnya sudah diketahui oleh Kapten Yellen bahwa ada unsur rahasia politik di balik itu. Namun kedatangan Leskey tetap disambut baik oleh Kapten Yellen. Beberapa saat dalam perjalanan mereka, mulai muncullah tanda-tanda cuaca buruk. Seorang pemantau radar lalu melaporkan kepada Kapten Yellen bahwa tidak terdeteksi adanya badai. Tidak puas dengan itu, Kapten Yellen kemudian pergi melihatnya sendiri. Dan memang betul apa yang dikatakan si pemantau radar itu. Tidak ada badai yang terdeteksi. Sementara suara gemuruh petir semakin lama semakin mengeras. Dan keadaan laut pun nampaknya semakin menggelap. Namun perjalanan masih tetap dilanjutkan karena perkiraan cuaca akan baik-baik saja. Tidak lama kemudian, fokus mereka teralihkan pada pusaran badai misterius bermuatan listrik yang tiba-tiba saja muncul persis di depan kapal Nimitz. Bersamaan dengan itu, lautan menjadi gelap, sambaran petir silih berganti, dan terdengar suara keras yang tidak tertahankan. Kapal pun berjalan tanpa kendali, karena semua awak kapal yang berjumlah 500 orang lebih itu kocar-kacir akibat suara yang begitu keras. Sesaat kemudian, keadaan kembali normal seperti sedia kala. Akan tetapi, kapal angkatan laut cadangan tiba-tiba saja menghilang. Mereka kemudian menghidupkan radio untuk menghubungi armada komando Pearl Harbor. Namun tidak ada jawaban. Apa yang terjadi? Ternyata semua sistem digital dan sinyal komunikasi tidak berfungsi. Kapten Yellen khawatir bahwa mungkin telah terjadi serangan nuklir di Hawaii, Amerika Serikat. Ia kemudian memerintahkan agar pesawat pengintai segera meluncur untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi. Pesawat pengintai ini melihat penampakan alam yang berbeda dari sebelumnya. Ia lalu mengambil gambar tempat tersebut. Setelah selesai dicetak, gambar itu kemudian diserahkan kepada Kapten Yellen. Anehnya, gambar tersebut tampaknya berasal dari tahun 1941. Di dalam gambar menunjukkan sederetan kapal perang Pasifik Pearl Harbor sehari sebelum adanya serangan Jepang yang kala itu terjadi pada tanggal 7 Desember 1941. Estas fotos son anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Sementara di sisi lain, ketika kontak permukaan terdeteksi radar, alarm peringatan siap kemudian dibunyikan. Dan dengan spontan, semua awak kapal bergegas mempersiapkan diri. Setelah itu, mereka meluncurkan 2 pesawat tempur untuk berpatroli. 2 pesawat tempur ini menemukan sebuah kapal pesiar kayu milik warga sipil Amerika yang dihancurkan oleh 2 pesawat angkatan laut Jepang. Selain itu, membunuh 3 orang kru kapal pesiar tersebut.
Peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada Kapten Yellen bahwa mereka baru saja menyaksikan sebuah kapal pesiar milik warga sipil Amerika yang dihancurkan oleh 2 pesawat Angkatan Laut Jepang. Kapten Yellen lalu memerintahkan untuk mengusir pesawat Angkatan Laut Jepang tanpa menembak. 2 pesawat tempur ini pun langsung melakukan pengejaran terhadap 2 pesawat Jiro milik Jepang. Dalam aksi kejar-kejaran tersebut, tanpa sengaja 2 pesawat Jiro milik Jepang terbang ke arah kapal induk USS Nimitz. Sehingga dengan terpaksa, 2 pesawat tempur Amerika meluncurkan tembakannya. Seusai kejadian itu, Kapten Yellen mengirim sebuah helikopter penyelamat untuk menyelamatkan 2 orang kru kapal yang masih hidup bersama seekor anjing. Selain itu, helikopter ini juga mendapati salah seorang dari pilot Jepang yang jatuh. Ketiganya kemudian dibawa ke kapal induk USS Nimitz. 2 orang kru kapal sipil bernama Samuel Chapman dan Laurel Scott langsung diantarkan ke ruangan rawat untuk mengobati luka-luka mereka. Sementara pilot Jepang langsung dijadikan tahanan kapal untuk diinterogasi. Komandan Owens yang merupakan seorang sejarawan amatir mengungkapkan bahwa 2 orang kru kapal pesiar tersebut sebetulnya adalah seorang senator terkenal bersama ajudannya Laurel Scott, yang kala itu telah menghilang sehari sebelum terjadinya serangan Pearl Harbor. Estamos en guerra. Un barco lo llama usted incidente. Di kondisi lain, pesawat pengintai melaporkan bahwa mereka telah berhasil menemukan keberadaan armada Jepang. Hal ini kemudian menjadi kesimpulan terakhir bagi Kapten Yellen, pengamat sipil Lesky, dan beberapa orang lainnya, kalau mereka memang telah terbawa ke dimensi masa lalu. Destructora del Nimitz en 1941. Seusai itu, Lesky dan Komandan Owens pergi menemui 2 orang kru kapal pesiar tersebut. Saat pintu terbuka, anjing mereka berlari keluar. Fokus penjaga ini langsung teralihkan dan senjatanya direbut, lalu dia ditembak. Pilot Jepang ini menodong dan mengancam akan membunuh mereka jika tidak diberikan akses untuk menghubungi armada Jepang, dengan maksud akan memperingatkan armada Jepang kalau keberadaan mereka telah diintai oleh kapal induk Amerika. Komandan Owens selalu menyampaikan hal itu kepada Kapten Yellen. Dengan berbagai pertimbangan, Kapten Yellen akhirnya memberikan izin atas permintaan si pilot Jepang itu. Sesaat setelah itu, tembakan meluncur yang menyebabkan si pilot ini terkapar. Selepas itu, Chapman memarahi Kapten Yellen yang sudah mengetahui serangan Jepang yang akan datang, tetapi belum juga memberitahu siapapun. Selain itu, Chapman juga menuntut agar secepatnya dibawa ke armada Pearl Harbor untuk memperingatkan otoritas Angkatan Laut. Kapten Yellen lalu memerintahkan kepada Komandan Owens untuk menerbangkan 2 orang warga sipil itu ke sebuah pulau terpencil yang terisolasi, dengan membekali persediaan makanan yang cukup dan dengan asumsi keduanya tetap akan diselamatkan. Setibanya mereka di pulau yang dimaksud, Komandan Owens bersama Laurel menuruni helikopter lebih dulu. Namun Chapman tidak mau turun karena merasa telah ditipu. Ia kemudian mengambil pistol lalu menodongkannya kepada pilot dan memerintahkan untuk segera terbang ke Pearl Harbor. Sehingga terjadilah rebutan pistol yang menyebabkan helikopter itu meledak. Pistola se puede disparar. Sementara Komandan Owens dan Laurel harus terdampar di pulau tersebut. Di pulau ini, tanpa sengaja Laurel melihat kotak ransum yang terakhir diperiksa pada bulan Juli 1979. Dengan wajah yang kebingungan, Laurel hanya terdiam setelah mengetahui hal itu. Scene berganti, di mana Kapten Yellen akhirnya mengumumkan bahwa mereka telah terbawa ke dimensi masa lalu, yang berlangsung pada tanggal 6 Desember 1941, yaitu hari sebelum terjadinya serangan Jepang ke armada Pearl Harbor. Kapten Yellen kemudian meluncurkan kekuatan besar-besaran untuk melakukan penyerangan terhadap pasukan Jepang. Dengan iming-iming, mungkin saja akan mengubah sejarah yang sudah berlalu selama puluhan tahun. Akan tetapi, bersamaan dengan peluncuran serangan tersebut, pusaran badai misterius itu tiba-tiba muncul, dan mereka pun kembali ke masa sekarang, 1980. Comprendido. Fuerza.
Film diakhiri ketika pengamat sipil Lasky berpamitan kepada Kapten Yellen untuk meninggalkan kapal dengan membawa anjing milik Laurel yang sudah terdampar di pulau terpencil itu. Sesaat kemudian, mobil Tiderman datang menjemput Lasky, dan dengan spontan anjing ini berlari masuk ke dalam mobil. Penasaran, Lasky kemudian melihat orang yang ada di dalam mobil, dan ternyata Tiderman yang selama ini menjadi atasannya sebenarnya adalah Komandan Owens dan istrinya Laurel yang sudah tua. Bienvenido, señor Lasky. Beberapa hal yang mesti saya sampaikan saat merekap alur cerita film ini. Mungkin cerita yang terbangun tidak begitu rinci, karena filmnya sendiri berbahasa Spanyol dan tanpa terjemahan. Bayangkan itu. Tapi setidaknya gambaran umumnya bisa kita pahami. Oke teman-teman, yang request absen dulu.